Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika bersama Usnisa. Kali ini kita masih belajar tentang materi relasi fungsi bagian 2. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar memahami konsep fungsi. Kemudian yang kedua, fungsi korespondensi satu-satu. Dan yang ketiga, kita akan mengenal daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama, kita akan memahami konsep fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Ya, suatu fungsi adalah suatu aturan khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Ya, dengan tepat satu anggota B. Ya, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syarat fungsi. Ya, nanti akan Usnisa berikan contohnya. Ya, yang pertama yaitu ada himpunan daerah asal atau nama lainnya yaitu domain. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang kedua ada himpunan daerah kawan atau nama lainnya yaitu kodomain. Ya. Kemudian yang ketiga ada himpunan daerah hasil atau ring. Kemudian yang keempat, ini yang penting, semua anggota daerah asal atau himpunan A habis dipetakan. Kemudian yang kelima, tidak ada anggota daerah asal yang dipetakan bercabang. Jadi ciri penting dari fungsi yaitu poin keempat dan kelima. Semua anggota daerah asal atau domain ya atau himpunan A harus dipetakan semua dan tidak boleh bercabang ya. Kita akan membedakan fungsi dan bukan fungsi ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Untuk fungsi ya, jadi anak-anak perlu diketahui kalau suatu fungsi dan bukan fungsi itu termasuk relasi. Tapi kalau relasi belum tentu fungsi. Ya, sekarang kita akan membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Yang sebelah kiri itu adalah fungsi, contoh fungsi. Kemudian yang di sebelah kanan adalah contoh bukan fungsi. Ini Usnisa memakai contoh dengan diagram panah. Coba perhatikan. Yang sebelah kiri ya, fungsi. Pada gambar pertama, itu ya, gambar 1, semua anggota himpunan A, yaitu A, B, dan C, dipetakan semua ya. Dan tidak ada yang bercabang. A ke X, B ke Y, C ke Z. Kemudian contoh yang kedua, gambar yang kedua itu A ke X, B ke Y, C ke Y juga. Semua anggota A dipetakan semua, berarti itu adalah fungsi. Lah itu ada anggota B yang bercabang, tidak masalah ya. Jadi titik poinnya hanya daerah asal atau domain. Ya, domainnya harus dipetakan semua dan tidak bercabang. Kalau yang bercabang di daerah kawan atau anggota B itu tidak apa-apa ya, tetap dikatakan fungsi. Kemudian yang gambar ketiga itu sama ya, A, B, C dipetakan semua dan tidak bercabang. Kemudian gambar 4 juga sama, gambar kelima juga sama, anggota A dipetakan semua. Kemudian yang terakhir A, B, dan C, gambar ke-6 itu dipetakan semua dan tidak bercabang. Yang bercabang yang Y, tidak apa-apa, itu tetap disebut fungsi.
Ya, anak-anak ya, sampai di sini paham ya? Kemudian selanjutnya, contoh yang bukan fungsi bagaimana, Us? Perhatikan. Kalau tadi fungsi itu semua anggota domain atau daerah asal itu dipetakan semua dan tidak bercabang. Kalau bukan fungsi berarti ada anggota himpunan A atau domain yang tidak dipetakan atau ada yang bercabang. Contoh gambar 1 itu ya, B, ada anggota himpunan A yaitu B tidak dipetakan, berarti bukan fungsi. Gambar kedua, A itu juga tidak dipetakan, bukan fungsi. Gambar yang ketiga, C tidak dipetakan, A pun yang A itu bercabang ya ke X dan ke Z, berarti bukan fungsi. Yang keempat, A bercabang, B tidak dipetakan. Yang kelima, A tidak dipetakan, C bercabang. Yang keenam, B bercabang, A dan C tidak dipetakan. Berarti bukan fungsi. Jadi anak-anakku semua, fungsi cirinya yaitu semua anggota domain atau daerah asal itu dipetakan semua dan tidak boleh bercabang. Begitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar yaitu fungsi korespondensi satu. Nah, ini lebih khusus lagi dari fungsi. Ya, coba yang sebelah kiri itu ya. Itu adalah contoh fungsi ya. Semua anggota himpunan A itu ya, ada 6 contoh yang Usnisa berikan, itu tidak ada yang bercabang dan dipetakan semua ya. Nah, bedanya apa Us? Kalau korespondensi satu-satu itu semua anggota himpunan A dan B sama-sama dipetakan dan tidak boleh bercabang. Jadi harus punya pasangan masing-masing satu ya. Itu contoh yang paling atas itu ya, A ke X, B ke Y, C ke Z. Kemudian yang kedua, A ke X, B ke Z, C ke Y ya. Jadi dua-duanya ya anak-anak ya. Jadi antara himpunan A dan B sama-sama dipetakan semua dan tidak boleh bercabang. Itu adalah fungsi korespondensi satu. Nah, selanjutnya anak-anak, yang terakhir ya, kita akan belajar tentang mana yang disebut daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil suatu fungsi. Tadi sudah Usnisa singgung sedikit ya. Coba Usnisa memakai contoh diagram panah. Itu ya. Fungsi F itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Semua anggota A yaitu himpunan 1, 2, 3, dan 4 ya. Semua anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, dan 4 itu adalah daerah asal atau disebut apa anak-anak tadi? Domain ya. Kemudian semua anggota himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain. Berapa saja? 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, dari diagram panah itu kan diperoleh bayangan dari 1 itu dapatnya 3 ya. Ditulis F1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 itu 5. Kemudian bayangan dari 3 itu 7, bayangan dari 4 itu 9. Nah, 3, 5, 7, dan 9, ini saya ulangi, 3, 5, 7, dan 9 itu disebut daerah hasil fungsi atau ring ya, disebut daerah hasil. Jadi daerah hasil yang terpanah dari himpunan A atau daerah A asal atau domain. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi daerah asal nama lainnya domain, daerah kawan itu kodomain, dan daerah hasil itu adalah ring ya.
Sampai di sini semoga kalian paham ya anak-anak ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Usnisa sampaikan di materi hari ini. Semoga bermanfaat ya dan kalian paham semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.